Halo Tribuners, ketemu lagi nih di Tribun Lampung Wiki bersama dengan Kiki Novelia. Hari ini nih Tribuners, kita sudah kedatangan salah satu komunitas lingkungan yang keren banget dari Bandar Lampung, yaitu Lampung Sweeping Community. Waduh, keren banget ya. Dan sekarang kita sudah kedatangan nih salah satu anggotanya, yaitu Kak Sandi. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Sandi. Iya Mbak, halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi gimana Kak perjalanan ke Tribun Lampung, lancar, macet? Lancar aja sih, soalnya kan emang sepi ya. Orang-orang juga nggak terlalu sibuk sekarang ya, pada di rumah aja nggak sih? Oke, new normal ya. Iya. Oke nih Kak Sandi, kan tadi udah sempat spoilerin sedikit gitu ya soal Lampung Sweeping Community. Nah itu bisa dijelasin lebih lengkap nggak sih LSC itu apa gitu? Jadi LSC itu komunitas yang bergerak di dalam bidang pelestarian, pelestarian lingkungan dan sosial masyarakat sih Mbak. Oke, berarti fokusnya ada 3 gitu ya? Apa tadi? Kalau fokusnya itu kegiatan kita tuh ada 3 itu, yaitu aksi, edukasi, sama ini satu lagi Sweepers Cares. Oke. Nah, aksi itu kita turun langsung ke lapangan, seperti bersih-bersih lingkungan. Salah satu kegiatan kita itu waktu itu di Pantai Karbita. Karbita itu di Panjang Utara di Kampung Baru 3. Nah kita tuh udah sekitar 5 kali turun ke Pantai Karbita, itu bersih-bersih di sana. Nah terus kalau edukasi itu selama ini kita baru beberapa sekolah ke SMA kita itu sosialisasi kenapa sih kita ini harus mencintai lingkungan, kenapa kita itu harus menjaga lingkungan itu. Kalau yang edukasi, nah yang terakhir itu Sweepers Cares itu yaitu kepedulian kita terhadap sesama gitu ya Mbak ya. Terus salah satu kegiatan kita tuh waktu tahun lalu itu Ramadan bersih dan Ramadan ceria itu. Kita mengadakan makan-makan terhadap anak-anak yatim piatu di sana. Nah awal itu tapi kita sosialisasi dulu ke mereka kenapa sih kita terus menjaga lingkungan, kenapa kita harus menjaga lingkungan. Dan setelah itu kita makan-makan, habis makan-makan kita juga mengajarkan ke mereka sampahnya itu dibuang loh, ayo kita bersih-bersih lagi. Jadi mereka sadar terhadap sampah mereka sendiri gitu. Oke, berarti ada aksi, edukasi, edukasi dan Sweepers Cares namanya. Sweepers Cares gitu ya, dan semuanya itu bergeraknya di bidang lingkungan gitu ya. Oke. Itulah kita. Nah itu dibentuknya dari kapan Kak? Kita mulai terbentuk pada tahun kemarin tanggal 23 Maret 2019. Itu masih baru banget ya, karena emang awalnya kita itu cuman project Lampung Sweeping Project awalnya, tapi kita tuh udah mengumpulkan banyak volunteer gitu, udah sekitar 800 orang. Wah itu 800 orang? 800 orang, karena kegiatan kita awalnya itu Lampung Sweeping Project itu yang bersih-bersih di Pantai Karbita itu sampai di retweet di Twitter, di retweet sama Bu Susi Pujiastuti. Jadi kita sangat ini kayaknya emang bagus banget sih kegiatan seperti ini ya. Kalau bisa kita berkelanjutan. Dari situ awalnya makanya kita menjadi Lampung Sweeping Community. Oke. Nah terus kan ya Kak, di bagian lingkungan itu kan sebenarnya banyak banget gitu ya cakupannya. Nah itu kenapa akhirnya yang dipilih adalah bidang persampahan gitu dan juga lingkungan yang seperti itu? Nah karena bagi kita itu ya di masyarakat tuh sampah itu masih hal sepele bagi mereka. Kayak kita habis makan aja itu mereka padahal tempatnya udah bersih. Tapi mereka tuh buang sampahnya sembarangan. Jadi hal sepele begitu yang mereka nggak sadar itu merusak lingkungan sebenarnya. Jadi dari situ, dari hal kecil itu kita terbangun untuk lebih tergerak gitu ya. Tergerak gitu tuh. Ayo kita itu mulai dari hal kecil aja, sampah itu kita buang sampah pada tempatnya. Dan salah satunya juga yang plastik yang sekali pakai itu kita juga ini konsen ke situ juga gitu. Oke. Nah terus menarik juga nih sebelum kita lanjut ya, kan namanya tuh Lampung Sweeping Community. Itu kenapa namanya kayak gitu? Nah karena emang Lampung Sweeping Community. Nah awalnya juga kita kan emang dari bergerak karena
melihat sampah itu banyak. Sweeping itu kan nyapu kan ya. Komunitas itu kita kan besar ya, komunitas. Jadi dari namanya aja udah kelihatan kalau kita tuh emang hobinya nyapu gitu. Seperti itu kasarnya. Jadi tergerak hatinya untuk menggerakkan masyarakat, ayo kita ini buang sampah jangan sembarangan gitu. Itu filosofinya gitu. Ya. Oke. Nah terus kan tadi itu ternyata ada juga gitu ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di beberapa tempat gitu. Iya. Nah itu atas pertimbangan apa akhirnya milih lokasi A nih yang kira-kira bisa dijadiin target kegiatan itu apa? Nah itu juga dalam pertimbangan kita tuh, kita ngeliat di lokasinya itu sampahnya kayak menumpuk gitu, banyak banget yang nggak diperhatikan lagi oleh masyarakat itu. Makanya kita memilih tempat tersebut. Jadi makanya kayak contohnya di Pantai Karbati itu ya, itu mereka masyarakat sekitar sana juga buang sampahnya itu pantai. Nah dari situ kita tuh bukan membangun sih mbak, kayak membantu masyarakat juga itu mengerti kalau sampah itu bukan buang di pantai. Nah dari situ kita awalnya menggerakkan hati masyarakat dengan mengambil sampah-sampahnya di pantai. Nah dan pemerintah juga mulai memperhatikan kalau di sana itu kurang adanya pengangkutan sampah gitu. Nah dari situ udah lumayan cukup baik sih untuk kedepannya. Nah, itu kan kalau misalkan yang di satu tempat gitu. Terus kalau misalkan di tempat yang lain apa? Ke tempat lain aksi sampah gitu ya. Pertimbangannya gitu. Gimana ya? Karena kan apa ya, kalau misalkan di pantai-pantai kan sebenarnya kalau di Lampung banyak gitu ya, dan semua juga bisa apa ya, ada banyak pantai-pantai juga yang menggunung gitu untuk sampah-sampahnya gitu. Itu kalau misalkan untuk pertimbangannya seperti apa? Pertimbangannya sih kita kayak kalau misalnya tergantung yang banyak, sampah yang banyak sih, karena dari situ adanya kita muncul di situ. Nah di situ juga adanya pemerintah akhirnya memperhatikan daerah tersebut juga. Akhirnya masyarakat juga lebih tergerak hatinya. Begitu sih kita. Sejauh ini ada berapa tempat yang akhirnya jadi tempat kegiatan? Sejauh ini udah sekitar, pertama sih Pantai Karbati waktu itu. Nah yang kedua itu Pantai Lempasing waktu itu, sama kalau kolaborasi sama Starbucks waktu itu. Terus di Unila. Terakhir ini di Unila, karena di lingkungan Unila di GSG, di belakang teknik gitu kan banyak masyarakat juga yang mengunjungi Unila kan untuk sekedar jogging atau olahraga. Nah di situ juga kita ingin menimbulkan rasa kesadaran masyarakat akan sampah di situ. Oke, dan di satu tempat kegiatan gitu ya, itu proyeknya apakah dilakukan secara berkelanjutan gitu, atau cuman memang sekali proyek selesai kemudian sudah pindah ke tempat lain atau gimana? Kebetulan sih kalau kita sih kalau bisa berkelanjutan ya mbak ya, tapi kita kan memang concernnya banyak kan, ada 3 kan ya, ada ini aksi edukasi dan super skills ya. Jadi kita nggak selalu turun ke lapangan langsung, tapi kita juga kayak sosialisasi juga ke masyarakat, kesadaran kita akan sampah gitu. Jadi walaupun cuma sekali gitu, tapi di situ aja kita tuh udah mengharapkan gimana sih masyarakat itu melihat kita, ayo dong ikut buang sampah pada tempatnya, sadar gitu. Oke, berarti di satu daerah itu bakalan dilakuin 3-3-nya tadi, konsep tadi itu ya. Oke, nah terus kalau misalkan respon dari masyarakatnya gimana dengan kehadiran LSC? Alhamdulillah sih cukup baik respon masyarakat, karena kami juga bukan komunitas non-profit. Kita mengambil keuntungan, kita itu cuman ingin menggerakkan hati masyarakat kalau kita ini ada untuk lebih mencintai lingkungan lagi. Ayo kita ini siapa lagi sih kalau bukan kita gitu. Gitu sih mbak. Oke, waduh keren banget ya. Terus kan kadang nih kalau misalkan masyarakat itu mereka nggak membuang sampah itu karena biasanya itu nggak ada sarananya gitu. Oh iya sih bisa. Nah itu gimana? Nggak ada sarananya, susah mengakses ke TPS, tempat pembuangan gitu. Itu gimana? Itu bisa sih kita, makanya kita di sana tuh ya, contohnya aja salah satu kasusnya di Pantai Karbita itu kita melakukan aksi di sana. Nah karena ada aksi kita itu, alhamdulillah akhirnya pemerintah tuh udah membuka jalan
akses ke mereka untuk pengambilan sampah. Nah dari situ aja udah kelihatan kalau emang awalnya mereka tuh bukan salah mereka juga jadinya kan, karena mereka juga nggak tahu sih memang mau buang gimana nih sampahnya. Akhirnya dari situ juga daerah sana lebih diperhatikan lagi sama pemerintah tentang sampahnya. Itu sih di situ juga udah cukup bersyukur kita ada kehadiran kita itu. Oke. Nah itu kan kegiatan-kegiatannya yang sebelum pandemi mungkin ya. Kalau misalkan sekarang gimana? Kalau saat pandemi ini kita kemarin kita menggalangkan dana Sweetest Care ya. Sweetest Care kita menggalangkan dana open donasi untuk tim medis di rumah sakit. Alhamdulillah setelah terkumpul sekitar 6 juta, kita beli untuk masker medis, kurma, vitamin, susu yang untuk para tim medis supaya lebih semangat lagi mengatasi COVID-19 ini sih. Kita baru bergerak di bidang itu sih. Oke. Kalau misalkan kayak kan sekarang banyak nih webinar gitu, itu dilakukan juga nggak sama LSC? Untuk saat ini belum sih webinar, tapi kita lebih sering kayak gini aja diundang ke media-media lain. Kita siap mengisi acara LSC, kita tuh siap untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kalau kita tuh lebih harus memperhatikan lingkungan gitu. Siap, makanya menerima tawaran dari Tribun Lampung juga ini ya untuk datang ke sini. Oke, nah terus tadi itu kan udah berjalan lancar gitu ya. Terus kalau misalkan di masyarakat itu tadi juga menyambut baik gitu ya. Nah sempat ada nggak sih pengalaman unik gitu atau berkesan yang selama terjadi di lapangan? Ada sih satu. Jadi waktu kita sweeping gitu, waktu kita bersih-bersih, ada pernah ibu-ibu buang sampah pada saat kita bersih-bersih. Oke. Jadi kita bersih-bersih, dia buang sampah. Jadi kita agak menyedihkan sikap ibu itu. Jadi emang terus ibu itu bilang gini ke teman-teman yang lain, ayo kita buang sampah ke situ aja, kan nanti juga bakal dibersihin. Waduh. Jadi sebenarnya konsep kita tuh bukan seperti itu. dari udah mungut sampah di situ, berarti ayo dong ibu juga mungut sampah juga. Kalau kita tuh lebih memperhatikan lingkungan, bukan begitu konsepnya. Sempat cekcok sih sama masyarakat gara-gara ibu-ibu itu. Jadi cukup berkesan sih yang itu. Langsung diedukasi ya? Iya, karena emang mereka kebiasaan kan ya, emang buang sampah kayak gitu. Kita sih pelan-pelan aja, nggak apa-apa, belajar. Namanya juga kan masyarakat juga kalau misalnya dikasih tahu hal yang baik, hal apapun yang baru, pasti nggak langsung iya gue pasti bisa, nggak gitu sih. Pasti mereka harus belajar juga pelan-pelan. Kita juga edukasi mereka juga nggak langsung iya ibu harus ikut gini, enggak. Kita juga malah disalahin juga kan ya. Jadi kita pelan-pelan sih ngomong ke masyarakat gitu. Paling seperti itu. Karena masyarakat juga ramai gitu ya. Iya, masyarakat ramai. Kita juga hanya beberapa orang istilahnya kan, komunitas. Oke. Iya. Dan di suatu kali kegiatan nih, itu kira-kira bisa sampai berapa orang masa dari LSC sendiri? Masa dari anggota kita ya. Anggota kita ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena kita juga sebutannya volunteer ya. Volunteer. Kita semua kan volunteer jadinya kan. Volunteer kan sukarelawan. Nah jadi dari situ aja pun emang orang-orang yang emang tergerakkan hatinya gitu, ingin menyadarkan masyarakat lebih sadar akan lingkungan gitu. Jadi dari kita aja udah sekitar sekarang tuh udah 27 orang. 27 orang. Oke, berarti kalau misalkan ketika kegiatan itu 27 orang itu kemudian join gitu di sana. Join dan lebih mengajak volunteer juga kalau bisa yang lain kan kita selalu kalau ada kegiatan kita selalu open volunteer untuk masyarakat luas gitu. Jadi walaupun cuma 27 orang kayak waktu awalnya itu kita juga mengumpulkan sampai 500 masa gitu. Gitu. Cukup dibantu juga oleh masyarakat luas, alhamdulillah. Oke. Dan ketika kegiatan itu 27-nya apa memang dalam satu hari cuman untuk nge-sweeping aja gitu atau langsung edukasi langsung yang lain juga? Pelan-pelan satu-satu kan. Hari ini kita sweeping dulu, nanti edukasinya
edukasinya di lain hari ya Pak, kapan dengan kegiatan yang lain gitu. Satu-satu sih, karena emang dari sweeping aja kan udah misalnya Makan waktu yang banyak gitu ya. waktu yang banyak kan, namanya juga sampahnya menumpuk gitu. Gitu sih. Oke. Untuk sampahnya sendiri itu apa kemudian disortir gitu, dipilih-pilih, atau memang fokusnya itu ngambilin sampahnya aja? Untuk saat yang kemarin sih yang di Pantai Kabit itu kita ngambil sampah aja sih, belum disortir, dipilih lagi karena emang sampahnya menumpuk kan banyak banget. Berapa itu waktu itu? Berapa ton atau kilogram? Sekitar berapa ton ya? 2 ton gitu, banyak banget ya pokoknya. Makanya menyortir lagi kita agak sulit pastinya, karena kita juga cuma sekitar 27 orang. Kalau misalnya kita nyuruh volunteer juga yang lain kan pasti nanti mereka takut bingung, takut karena campur, bukan masyarakat yang emang yang udah besar semua, karena ada yang kecil juga ada yang mau bantu, seperti ya anak-anak SMP gitu, anak-anak SD ikutan juga gitu, karena ngeliatnya kayak asik gitu loh, ngambil sampah ayo gitu. Seperti itu. Oh gitu. Terus kan itu tadi ternyata banyak juga gitu, sampai 2 ton. Itu apakah kemudian kerjasama dengan pemerintah setempat untuk dinas kebersihan setempat untuk bersihin itu atau gimana? Untuk saat ini enggak sih, kita lebih ke waktu itu open volunteer. Kebetulan juga ada TNI juga, kedengaran ke mereka gitu, bantuin juga untuk apa tuh mungut sampah bareng kita gitu. Jadi untuk kemudian transportasinya ke TPS gimana? Ke TPS ada ini sih, ada dibantu juga sih, ada truk gitu. Tapi kurang tahu sih saya dari dinas apanya. Jadi setelah kita tugasnya cuma ngambilin aja kan sampahnya, kan udah dikresek atau udah dikresek semuanya, ditaruh aja sih di depan nanti. Tapi kita juga bareng-bareng sih ini nyampe ke akses ke jalan luarnya pakai gerobak itu, diangkat rame-rame. Dari situ sih ada truk pengangkutan sampah sih, gitu. Oke, nah itu kan kalau misalkan yang bagian sweeping gitu ya. Terus kalau misalkan untuk edukasi tuh, itu ketika menyampaikan isu-isu tentang lingkungan, sampah gitu, itu apakah mengundang pemateri dari luar atau memang dari LSC aja? Kemarin ada sih beberapa ngundang pemateri dari luar dan dari LSC juga. Kalau dari luar kita juga ini sih dilihat lagi dari apa tuh namanya, narasumbernya juga, karena emang kita juga bergerak di lingkungan aja. Kalau dari LSC-nya juga kita juga bisa sih untuk mengedukasi adik-adik, karena kami juga apa tuh namanya, background kami semua itu emang orang-orang anak kuliahan semua gitu. Benar anak-anak pelajaran semua, anak yang belajar gitu maksudnya. Oke, terus kalau misalnya untuk kerjasama nih, ada nggak dengan komunitas lain gitu atau dengan instansi, lembaga? Terakhir sih kita bekerjasama dengan Unila sih. Waktu itu Unila salah satu visi mereka itu Unila itu bersih gitu, karena Unila juga sekarang mahasiswanya itu buang sampah sembarangan. Untuk saat ini kita sama Unila kemarin terakhir udah sweeping sih, bikin project namanya Unila Sweeping Project. Alhamdulillah sih kemarin cukup sukses juga, diresmikan langsung oleh rektor Unila yang langsung juga. Terus kita juga setelah Unila Sweeping Project itu kita mengapresiasi kepada volunteer yang mau datang, kita kasih sertifikat untuk mereka, dan itu juga ditandatangani langsung oleh kita dan wakil rektor Unila gitu, biar mereka lebih bangga gitu udah berkontribusi bersama kita gitu. Itu kan kalau misalkan lembaga, kalau dengan komunitas lain ada nggak? Kalau untuk komunitas lain, pas awal kami ada itu pernah sih komunitas 1000 pohon itu. Kita komunitas mereka kan menanam 1000 pohon ya. Kami waktu itu ikut kolaborasi dengan mereka karena sama-sama di bidang lingkungan ya. Kita juga hadir untuk mereka
Nah kita juga membantu sih gitu, pernah. Oke. Terus katanya nih, kan waktu di beberapa waktu lalu katanya LSC ini juga ada apa yang kunjungan ke sekolah-sekolah gitu. Nah itu apa tuh? Kegiatan yang gimana? Kegiatannya kita namanya SWAG, Sweepers Go to School. Jadi kita mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Baru 3 yang kita kunjungi karena kegiatan kita kepotong karena lagi ada corona ini kan, jadi sekolah lagi nggak masuk, yaitu SMA YP Unila, terus SMK 6 Bandar Lampung, terus sama satu lagi SMA Sapirius. Nah di situ kita itu mengadakan lomba. Selain mengadakan sosialisasi, kita mengadakan lomba kepada siswa di sana, terus mengadakan pemilihan duta lingkungan gitu. Jadi dari situ pun kita berharap dari adanya duta lingkungan itu ini menumbuhkan rasa peduli lingkungannya lebih lagi pada siswa-siswa di sana. Jadi kitanya ada udah sih itu aja. Nah, dari sekian banyak sekolah, kenapa akhirnya sekolah-sekolah itu ini? Iya itu ya. Dari sekian banyak sekolah-sekolah itu dipilih karena kebetulan di salah satu anggota kita itu ada alumninya di sana. Jadi lebih gampang untuk mengakses ke sekolah tersebut gitu ya. Nah itu kalau misalkan kan tadi udah dipilih duta gitu ya, itu konsepnya bakalan dipilih setiap tahun kah atau memang cuman dalam beberapa waktu? Konsep duta itu kita waktu ada acara itu dipilih sekali aja. Tapi untuk berkelanjutan sih kayaknya tidak, itu tergantung pihak sekolahnya lagi maunya seperti apa. Ya pokoknya di sini kita udah berusaha aja, yang penting untuk menyadarkan ke siswa di sana sadar akan lingkungan gitu maksudnya. Tujuan kami seperti itu sih. Oke. Kemudian dutanya itu apakah mereka diperbolehkan untuk membuat program sendiri gitu atau memang menginduk dari LSC? Enggak sih. Itu pokoknya itu istilahnya kayak lomba kayak seneng-senengan aja gitu bagi mereka. Itu nggak ada untuk kebijakan utamanya dengan LSC itu nggak ada sih. Itu tergantung dari sekolahnya lagi gitu. Dibalik lagi ke sekolahnya gitu ya. Oke, terus selain itu ada lagi nggak program-program yang lain yang dibuka sama LSC? Program lain sih saat ini belum ada sih, karena kita juga fokusnya di 3 itu, di aksi, edukasi, sama Sweepers Cares. Bedanya aksi sama Sweepers Cares itu apa? Kalau aksi sama Sweepers Cares itu pasti beda banget ya, karena kalau aksi kan kita terjun langsung ke lapangan ya, ngambil sampah, langsung bersama masyarakat itu juga. Kalau Sweepers Cares itu lebih kepedulian terhadap sesama gitu, kita sosial berarti ya, sosial gitu. Itu kita ke panti asuhan gitu sih, lebih ke sosial gitu. Kalau Sweepers Cares. Kegiatan-kegiatan sosial itu apakah kemudian rutin per bulan, per minggu atau gimana? Kalau kita sih kegiatannya itu intinya seenggaknya sebulan itu sekali. Terserah itu mau apa itu aksi, apa itu sosialisasi atau Sweepers Care. Jadi kita ditentuin lagi sih dalam tim kita ini ayo bulan ini mau apa gitu. Ditentuin lagi di kemudian harinya. Dan untuk pendanaannya sendiri itu gimana? Apakah kemudian galang donasi atau seperti apa? Untuk pendanaan sih sebenarnya kita agak sulit ya, karena kita emang komunitas non profit ya. Apalagi kalau sponsor itu maunya kalau misalnya kita bekerja sama dengan mereka tuh meminta apa sih feedbacknya untuk saya gitu. Nah dari situ aja kita tuh sebenarnya sedikit susah di pendanaan ya. Karena kita juga non profit. Nah sponsor itu maunya itu langsung ada hasilnya untuk mereka. Iya, langsung ada feedbacknya. Iya, gitu ya. ada feedback untuk mereka. Karena kita di bidang lingkungan, kalau misalnya kita bersih-bersih gitu, kita kan nggak tahu lingkungan itu bakal terjaga terus apa enggak. Yang penting kita itu udah berusaha, karena emang tujuan kita itu menyadarkan masyarakat sadar akan lingkungan gitu. Jadi agak sulit sih kita masalah pendanaan. Jadi
lebih ke ini aja kita apa tuh namanya kayak danus juga pernah kita open donasi gitu aja sih, paling seperti itu kalau tentang dana. Open donasi sama akhirnya ngedanus ya. Danus. Danusnya biasanya apa? Danus waktu itu kita pernah sih kayak ngamen gitu, kayak nyanyi di lapangan gajah itu, soalnya salah satu dari anggota kita tuh ada bisa nyanyi gitu. Paling seperti itu aja sih. Kalau misalkan dari satu kegiatan ya, itu kira-kira butuh biaya berapa gitu untuk dananya? Untuk dananya itu kalau satu kegiatan kebetulan emang kita kan kalau misalnya aksi gitu ya, aksi kita kan mengut sampah ya, paling kita ngebutuhin trash bagnya aja gitu ya, paling sekitar 200.000 500.000 lah, 1 juta gitu, paling sekitar segitu sih. Dan itu ketutup semua? Alhamdulillah sih bisa ketutup karena kita juga ada yang kas juga gitu. Kita juga ada yang kas juga dari internalnya ya. Dari internalnya juga kita di antara kita, karena emang kita itu kayak peduli aja gitu satu sama lain gitu. Nah untuk kedepannya nih Kak Sandi, kira-kira hal apa lagi sih yang bakalan dilakukan sama LSC? Program-program baru mungkin atau seperti apa? Untuk kedepannya itu yang pastinya kita tuh inginnya aksinya berkelanjutan gitu, berkelanjutan dan didukung juga oleh masyarakat luas. Kalau kita ini ada untuk membantu untuk membersihkan lingkungan yang kurang memadai, apabila masyarakat juga ada sampah yang menumpuk gitu, aksesnya itu yang kurang. Mudah-mudahan kita itu bisa hadir di sana biar pemerintah juga lebih memperhatikan itu sih yang tujuan kita, mudah-mudahan sih seperti itu. Bakalan ada penambahan tempat lagi kah atau gimana? Untuk kedepannya pasti ada, karena kami juga masih terus berjalan dan masih terus ingin mengabdi kepada masyarakat. Kalau kita ini ada gitu. Dan nggak terbatas di pantai aja berarti ya? Nggak terbatas kan. Terakhir juga kan di Unila. Oke, tapi kalau misalkan untuk dalam waktu dekat ini seperti apa? Apakah tetap bakalan turun ke lapangan saat pandemi atau memang ditunda dulu? Untuk saat ini sih ditunda dulu sih kita. Paling kita lebih nggak mengumpulkan massa ya. Kita niatnya sih kita mau lanjutin dulu sweepers care gitu, ke panti-panti, lebih ada tim medis juga tadi itu ya. Lebih ke situ aja Pak. Oke, nah kalau misalkan nih Kak Sandi ada Tribuners yang pengen ikut gitu untuk join jadi volunteernya LSC, itu caranya seperti apa Kak? Nah, apabila kita ada kegiatan ya, kita selalu up terus ke Instagram kita. Di mana tuh? Di Lampung Sweeping Community. Lampung Sweeping Community ya. Okay. Di Instagram ada. Jadi kayak kemarin aja gitu, kita selalu bilang kalau kita open volunteer, ayo ikut gitu, siapa yang mau bantu bareng kita. Ada syarat-syaratnya nggak? Syaratnya nggak ada sih, nggak ada syarat yang tentu harus begini, nggak ada. Yang penting itu karena kepedulian lingkungan itu dari hati aja gitu. Siapa yang mau gitu, intinya gitu aja sih. Oke, nah terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan-pesan yang pengen disampaikan gitu sebagai anggota dari LSC kepada Tribuners sekalian tentang apa ya, kesadaran lingkungan gitu atau sampah? Yang ingin saya sampaikan itu kalau misalnya kita masih susah mengajak orang membuang sampah itu udah dari diri kita sendiri aja gitu. Kenapa kita itu perhatiin loh dari diri kita sendiri, kenapa sih kita masih menyepelekan sampah? Padahal dari hal kecil itu aja itu bisa ngasihin dampak yang besar gitu. Makanya nggak usah susah dari ngajak-ngajak orang lain, ya udahlah dari diri sendiri. Dari diri sendiri dulu gitu ya. Dari sendiri dulu aja. Kenapa kita begini? Buang sampah lah pada tempatnya gitu aja intinya sih. Karena dari diri sendiri juga kemudian dampaknya bisa jadi besar ya. Iya, makanya itu. Oke deh, makasih banyak ini Kak Sandi udah datang ke Tribun Lampung, udah sharing-sharing juga ke Tribuners sekalian. Semoga kedepannya LSC semakin keren lagi, semakin jaya, semakin sukses. Amin. Oke deh Tribuners, itu tadi nih bincang-bincang santai kita nih sama Kak Sandi dari Lampung Sweeping Community. Gimana? Keren banget kan? Nah, makanya Tribuners sekalian harus terus tontonin video-video dari Tribun Lampung Wiki, karena kita bakalan punya banyak banget kisah-kisah menarik dari para komunitas, kemudian tokoh-tokoh ramah Lampung dan lain sebagainya.
Jangan lupa juga tapi untuk di like, komen, dan subscribe. Saya Kiki Novelia undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.